Empat itu ada 3, birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Nah ini kita lihat ini tugas berat kita. Jadi dulunya kami cuma 8 OPD yang kita undang sebagai mitra yang hampir selalu bertemu, tiba-tiba kita undang lagi yang lain. Kenapa? Karena ada namanya hasil antara dalam evaluasi itu yang disebut dengan indeks. Oh, ini kan wajib. Ini tingkat kapabilitas APIP, inspektorat. Kami sekarang kita programkan ini di sana, peningkatan kapasitas gitu, APIP-nya. Tingkat kematangan implementasi SPIP, ini juga di inspektorat. Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan. Nah ini indeks RB, indeks profesional ASN, ini BKD. E-government ini dan SPB adalah Diskominfo. Indeks integritas nasional, survei kepuasan masyarakat, indeks pelayanan publik. Ini indikator-indikatornya yang kami harus perhatikan selain dengan ukuran yang RB yang lama. Nah ini. Nah apa menjadi impact ya? Dampak, bukan outcome. Dampak lebih jauh dari pelaksanaan RB. 3 diantaranya ini pikiran saya. Hanya 1 tanpa anjuran Menpan, yaitu trust barometer. 3 ini saya punya ukuran. Pertama, birokrasi yang bagus, RB-nya itu ada kemudahan di dalam berusaha di kabupaten kita oleh investor. Karena sudah dibenahi semua ke dalam kan. Yang kedua, ini korupsi. Indeks persepsi korupsinya sudah rendah. Yang ketiga, efektivitas pemerintahan. Dan yang ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kita. 4 menjadi dampak daripada RB. 3 menjadi sasarannya, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi memberikan pelayanan publik yang prima. Itu sasaran strategiknya, atau outcome-nya, tapi impact-nya ada pada 4 aspek. Nah, itu mencapainya kan sulit Pak, makanya saya bilang tidak sekali kerja nih Pak, kerja terus menerus. Terakhir berkaitan dengan tantangan hambatan. Hambatannya banyak Pak, intervensi politik. Saya baru menilai 18 kabupaten kota PPD kemarin, kita usul 2 mewakili kota dan kabupaten. Alhamdulillah kemarin susah, 10 tahun baru pertama kali masuk nominasi. Sayang kapal bapedanya, mesti dia presentasi meninggal ibunya, terpaksa diganti sama kabit makro, dan itu pasti tidak bagus kan. Kita begadang malam mempersiapkan atau itu, dan alhamdulillah. Apa yang saya pertanyakan kepada daerah, kalau kita menyusun RPJMD atau Renstra atau KPD, kan ada 4 sumbernya kan, musembang atau bottom up, kemudian top down, atau teknokratik atau politik. Dan dalam penilaian evaluasi itu penting berapa yang diakomodasi di dalam RKPD itu yang bersumber dari bawah, dan berapa yang dari atas politik. Ada kabupaten saya temui 40% pokil Pak. Nah, itu namanya intervensi politik. Jadi kita namakan bukan pokir DPRD tapi pokir anggota dewan. Beda ya. Ada yang mengatakan, kami kasih uang saja Pak, terserah dia mau bagaimana. Gimana namanya Renstra? Sudah jelas-jelas disusun untuk pencapaian sasaran strategisnya bupati, tapi kok diserahkan ke dewan? Ini contoh-contoh bagaimana, belum lagi penentuan pejabat. Itu juga intervensi politik. Saya sudah diminta KSN, Menpan untuk merumuskan ulang instrumennya mengukur mengapa pegawai negeri tidak netral. Sudah 1.300 ASN dihukum oleh KSN karena tidak netral. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Nah intinya ada pada partai politik yang notabene orangnya ada di pejabat kepala daerah. Ini penting, agak panjang ceritanya kalau cerita ini. Kemudian apa ini? Kapabilitas ASN dan mentalitas silo. Mentalitas silo itu kita cenderung bekerja hanya penting kita punya tupoksi kita sendiri, bagian kita sendiri. Makanya selalu pengurus kita itu kinerjitas, kolaborasi, wajib, tidak bisa tidak. Nah tugas kami di tim gubernur ini merangkai, menjahit
mensinergikan supaya mental-mental silo selama ini kan kewenangan saya, bukan kewenanganmu. Itu kita berubah sekarang. Itu yang dilihat oleh Sakip. Apakah program itu betul-betul dikeroyok oleh beberapa OPD? Misalnya kita yang paling jago ini membangun stadion Motuangi. Itu kan Dispora. Tapi dia harus bekerja sama dengan PU. Kan yang bangun itu keahliannya PU, bukan Dispora mengatakan, saya serahkan kepada Anda sampai selesai, kami terima beres saja. Misalnya pariwisata, kan butuh jalan raya, butuh jembatan apa. Kalau masing-masing bekerja dari sini tidak mungkin bisa beres kan. Dan salah satu yang di penilaian Sakip dan dilihat oleh evaluator itu, mana cross cuttingnya. Makanya kami dengan biro itu baru-baru yang 1 miliar itu, kita betul-betul perhatikan mana cross cuttingnya. Tidak terlihat semua kan. Tapi yang itulah kita bisa perlahan memperbaiki itu. Birokrasi yang tertutup, tidak transparan maksudnya. Kemudian pembelajaran, nah ini paling penting. Maukah kita belajar, terutama di lingkup pimpinan? Seperti kata tadi Pak Sekun ya, pimpinan itu rata-rata usia hampir pensiun kan, dan dalam perubahan cenderung tidak mau berubah karena sudah zona nyaman. Nah ini jadi masalah. Makanya kenapa salah satu alasan disederhanakan birokrasi oleh Presiden, karena 62% ASN kita dari 4,42 juta itu adalah usia muda, usia milenial. Jadi 5 tahun ke depan akan pensiun semua baby boomer seperti saya di pensiun. Untung saya profesor sampai 70 tahun, tapi kalau tidak pensiun akan diganti oleh kaum milenial. Kaum milenial itu ciri kerjanya adalah bekerja aktif. Makanya kami di provinsi itu membentuk cara kerja baru namanya member serta. Nah, organisasi lagi mengatur kembali. Dan itu akan kami konkretkan di dalam kantor buruh yang baru di 2 tower itu, 36 lantai. Sudah memang co-working space. Jadi tidak ada lagi orang satu kursi, satu meja. Kami kalau mau lihat contohnya kami itu ada BKD lantai 4, kami jadi pilot project itu. Satu seksi, satu meja bersama. Diawasi oleh kepala seksinya. Kepala bidangnya ya mengontrol dari jauh lagi. Disiapkan dalam tempat makan, tempat rapat, printer bersama, pokoknya begitu. Jadi ketahuan itu apa yang dikerja, tadi. Jadi tidak mengambil ruang banyak. Nah kami di tower itu nanti hanya mampu menampung 7.000 pegawai, sementara pegawai kita 24.000. Makanya harus diatur sedemikian rupa. Jadi kita membangun kantor yang orientasi tentang kaum milenial. Nah, gitu. Itu supaya muncul pembelajaran. Tidak terasa. Nah, jadi kerangka pikir dan keterkaitan antara bagian birokrasi itu, bab 2 dan bab 3 itu, politisasi dan kooptasi birokrasi itu berbahaya karena akan melahirkan birokrasi yang tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketika tidak diiringi dengan sistem integritas. Nah, ini bicara mengenai lingkungan birokrasi. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang seperti ini dengan cara mengurangi politisasi dan kooptasi birokrasi, melakukan penegakan dan kepastian hukum, perbaikan administrasi dan kelembagaan, dan membangun budaya organisasi, serta bagaimana kolaborasi dan kemudian itu terus bisa dilakukan dan mengadopsi revolusi industri 4.0. Nah ini kami di provinsi ini lagi giat-giatnya sekarang ini. Isu-isu strategis reformasi birokrasi berkaitan dengan ini yang merupakan perintah presiden. Ini harus diakomodasi dalam roadmap bagaimana kita mensiasati perintah presiden agar terjadi pengurangan struktur birokrasi kita. Ada perbedaan kuota ini mungkin secara nasional yang tidak menjadi bagian dari kita. Nah ini 5 perintah presiden terhadap transformasi digital, terutama transformasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk transformasi pemahaman pegawai terhadap melek IT. Nah ini penting. Jadi harus memang dibekali ini. Kemudian ini ada arahan utama presiden berkaitan dengan SDM, infrastruktur, penyelenggaraan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi.
Nah ini kerangka pikir kita lihat ada perbandingan seperti apa RB 2010-15, seperti apa RB 2015-2019, dan seperti apa yang baru. Kita lihat dulu berapa, tetap 3 memang, tapi beda-beda penekanan. Dan sekarang kita mengacu pada sasaran strateginya, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Nah ini, jadi indikator outcome daripada reformasi birokrasi itulah, lihat indeks RB outcome-nya. Lihat dampaknya, lihat pada 4 aspek ini. Apakah di kabupaten kita itu berusaha itu mudah atau dipersulit? Bagaimana persepsi korupsi masyarakat terhadap Pemda? Bagaimana efektivitas pemerintahan? Bagaimana kepercayaan masyarakat? Nah, ini kemudian ada indikatornya. Misalnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, apa indikatornya? Nah, ini yang saya bilang tadi, hasil antara indeks perilaku anti korupsi, nilai sakit kita, opini BPK di WTP ya. Kemudian birokrasi yang kapabel diwakili oleh ukuran indeks kelembagaan, ini yang belum ada, yang merupakan kewajiban Menpan untuk menyusun indeks, belum ada. Indeks PB saya tidak ada, kami susun sudah 4B baru-baru. Indeks profesional ASN ini tugas pokok BKD, kami sudah naikkan juga dari C menjadi B sekarang. Nah ini indeks pelayanan publik. Nah inilah berapa tadi indeksnya. Nah ini saya kira di tingkat pusat ada makro, meso, mikro, kita tidak begitu di level nasional, ini juga tidak. Nah ini ke kita mikronya. Jadi bagaimana sistem manajemen penataan SDM kita dalam reformasi birokrasi itu, misalnya bagaimana kita mencapai indeks profesionalitas ASN, bagaimana indeks merit system, indeks tata kelola manajemen ASN. Ini tugas pokok BKD dibantu oleh OPD lain. Dimulai dari biro organisasi yang menyusun standar